Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Maret 2023. Mengambil bacaan dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 20 dengan mengambil tema berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Tema ini diambil dari kitab Nabi Yesaya. Dengarkanlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Sahabat Rema yang terkasih, kita berada di minggu-minggu pertengahan masa Prapaskah. Tentunya retret agung masa Prapaskah ini kita gunakan untuk bertobat yang sejati melalui bacaan-bacaan kitab suci, melalui sarasian-sarasian bulan Prapaskah di lingkungan Anda masing-masing. Juga mati raga kita, silih dan pantang puasa yang juga menjadi rangkaian olah rohani selama masa pertobatan ini. Tentunya bermaksud agar kita sungguh-sungguh selama masa Prapaskah ini menyiapkan sukacita Paskah dengan sesuatu yang bisa diubah dalam hidup kita. Tentunya sabda Tuhan hari ini bisa menjadi renungan bagi kita. Betapa Allah mengendaki agar kita merevisi hidup kita. Seandainya kita betul-betul sudah berada di dalam jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dengan sangat tegas melalui Nabi Yesaya, Allah berfirman, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jangan kita mengira bahwa kita bisa bersembunyi dari kejahatan yang kita lakukan. Kendati ada dalam hati pikiran yang jahat, niat yang jahat, semua terbuka di depan Allah. Kita tidak bisa tersembunyi. Apa yang jahat yang muncul dari hati kita tetap diketahui oleh Allah. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang jahat dalam hati kita justru akan merusak hidup kita, tidak membuat shalom, tidak membuat damai hidup kita, sudah secepatnya hendaknya kita segera bertobat dan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan yang paling penting berdamai dengan Allah dengan laku tobat yang sejati. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Betapa sedihnya hati Allah ketika kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan citranya tidak menampakkan lagi citra Allah karena perilaku kita yang jahat sebagai umat beriman. Sahabat Rema yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, oleh karena itu sabda Tuhan hari ini betul-betul harusnya menjadi sabda yang mendorong kita untuk serius tentang apa yang dinamakan keselamatan kekal. Kalau kita berlanjut-lanjut menunda-nunda pertobatan kita, langkah kaki kita mendekati kebinasaan. Dan masa Prapaskah yang memang disiapkan khusus untuk kita meneliti batin kita,
meneliti kehidupan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan selama ini bagaimana, akan berlangsung tentu saja tanpa membekas dan tidak ada buahnya apa-apa bagi hidup rohani kita. Oleh karena itu, setiap sabda Tuhan seperti ini harusnya kita terima dengan hati terbuka, dengan penuh rendah hati. Tuhan, terima kasih atas sabdamu. Di masa prapaskah ini, sabdamu sungguh menggema dalam hidupku. Hidupku selama ini penuh dengan hal-hal yang jahat. Kendati baru kami niatkan di dalam hati yang senantiasa memandang sama dengan kebencian, dengan kemarahan. Kami bersyukur atas sabdamu. Engkau mengingatkan aku karena engkau mencintai aku. Sahabat Rema yang terkasih, sabda Tuhan dilanjutkan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Senyampang kita berhenti berbuat jahat, mengendalikan keinginan-keinginan kita yang nafsu yang tidak teratur, mengolah diri dengan mati raga silih pantang puasa, kita juga diajak untuk belajar berbuat baik. Dan ada Roh Allah yang memimpin kita, yang menerangi kita untuk bisa belajar berbuat baik, yakni Roh Kudus, Roh kasih Allah sendiri. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita akan bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita memaafkan orang yang bersalah pada kita di selama masa Prapaskah ini. Supaya kita memberi ruang pada Roh Kudus untuk memimpin kita agar kita bisa belajar bagaimana mengasihi karena aturan Roh Kudus yang diberikan Allah bagi kita. Sabda penghiburan dari Tuhan, kendati kita berdosa, keraiman Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita itu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal kita mau bertobat, asal kita menanggapinya, asal kita sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan ini. Kendati dosa kita sudah merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya kita menanggapi seruan pertobatan ini. Tetapi kalau kita tidak mau, ya kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Tidak hanya menjadi merah, dosa kita bisa menjadi hitam pekat, dan hilanglah sudah wajah citra Allah dalam hidup kita. Sahabat Rema yang terkasih, mari bersama kita sungguh senyampang dengan masa yang khusus retret agung 40 hari ini. Mari setiap sabda Tuhan yang bertema pertobatan, kita hati dengan terbuka, justru karena Tuhan mencintai manusia, mengasihi manusia. Kita diberi waktu masa pertobatan agar kita bisa menyiapkan hari raya sukacita Paskah dengan lebih gembira, penuh sukacita, dengan bersih hati kita, karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan juga berdamai dengan Allah. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
Sahabat Rema yang terkasih, semoga pertobatan kita di masa Prapaskah ini, juga hidup, keluarga, komunitas kita, pekerjaan kita, anak-anak cucu kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.